Pegang Islam itu ya. Jadilah muslim yang sejati, yang mempunyai prinsip, tidak mau menyakiti orang lain, bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Inilah prinsip dari seorang muslim yang sejati. Muslim yang sejati adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Dipegang itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbubatika ibadika wa azizan min yurihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa wali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mujadil min dzalika alhamdu min tawajjahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazam qawli
قلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومخلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Hijr 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif kitabullah, lam kitabnya malaikat, roh harus kita ketahui. Tilka ayatul kitab, inilah ayat-ayat dari kitab, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran yang mana? Wa Qur'anim mubin, yaitu Al-Quran mubin. Al-Quran mubin ada di mana? Ada di mana? Lauhul mahfud. Mana lauhul mahfud? Di atas. Al-Quran mubin, wahyu kang suci. Lupa. Wonten tulise ra iso dikaji, itu wecange guru kang suci. Mana? Lupa. Rubama, kadang-kadang atau seringkali, kadang-kadang, yawaddu menginginkan alladzina orang-orang yang kafaru, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Apa yang mereka inginkan? Laukanu, seandainya kanu ada mereka muslimin, menjadi orang yang Islam, orang muslim, orang yang terbuka hatinya, orang yang jembar dadanya, orang yang neriman orangnya,
Seandainya, namanya andai-andai dan nggak akan terjadi. Makanya jangan diandai-andai, dikerjakan. Cuma dibuat dongeng aja, cuma diandai-andai, nggak akan terlaksana. Andai kata, umpama, misalnya, tidak akan pernah terjadi. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah bagi orang yang hanya pandai ngomong, pandai dongeng, pandai berbicara, namun tidak pandai mengerjakan. Muslimin berandai-andai, orang kafir berandai-andai menjadi orang yang muslim. Siapa muslim yang sebenarnya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang mempunyai prinsip bahwa dia harus bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Itulah prinsip muslim yang sejati. Tidak pernah terlintas di benaknya, di kerentak hatinya untuk menyakiti orang lain. Itulah muslim yang sejati. Tidak mau menyakiti orang lain, baik melalui lesannya, ucapannya, maupun melalui perbuatannya, memfitnahnya, menggibahnya, mentajassusnya, menjelek-jelekkannya di media sosial melalui jempolnya, tangannya. Tangan aja bisa bicara. Hati-hati menggunakan sosial media yang mengakibatkan menyakiti orang lain. Itu akan menjadi amal jariyah kejelekan baginya. Bukan hanya kebaikan saja amal jariyah, kejelekan pun bisa menjadi estafet atas dosa-dosa yang ia lakukan. Menyebar fitnah, menggibah, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Udah elek si dikorek-korek kejelekannya. Mustahil. Yang dijelek-jelekkan pasti orang yang baik, ya. Bagaikan kita mau beli barang, bagus barangnya, namun supaya dapat harga yang murah dijelek-jelekkan. Piro ini, berapa ini? 100.000, kok larang men? Elek koyok ngene. Seket ayo wis. Sebetulnya itu barangnya barang bagus, makanya dijelek-jelekkan. Sama manusia, kalau ada orang yang bagus pasti dijelek-jelekkan. Kalau sudah elek, udah jelek, apa ini jelek-jelekkan? Pasti barang bagusnya. Pantang bagi seorang muslim yang sejati menyakiti orang lain, baik melalui lesannya maupun melalui perbuatannya, melalui tangannya, ya. Dzarhum, dibiarkan mereka orang-orang kafir, ya'kulu, memakan mereka, wa yatamatta'u, menikmati mereka, bersenang-senang mereka. Makan dan kesenangan menyebabkan wayulhim
lalai mereka. Makanya hati-hati dengan makan ya. Makan kadung nikmat, lalai, lupa nggak baca bismillah ya. Enak wis, kadung enak lupa nggak baca bismillah, lalai ya. Tamat tahu bersenang-senang, terlena mereka, akhirnya menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah. Apa yang mereka ikuti? Al-amal, andai-andainya mereka, perumpamaan yang ada di benak mereka, keinginan-keinginan kosong mereka, itu yang diikuti. Fasawfa ya'lamun, maka kelak di yaumil qiyamah ya'lamuna, mereka akan mengetahui. Kalau sekarang masih tertutup mata hatinya, yang menutup mata hatinya dinamakan kafir. Bukan kafir-kafir yang murtadin, bukan. Kita ini lo kafir. Banyak kafirnya, ngakunya beriman, ngakunya orang Islam, ngakunya seorang muslim sejati, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari menyakiti orang lain. Itu lo kafir. Udah tahu menyakiti orang lain itu dosa, mereka tutup mata hatinya sehingga perbuatan itu tetap mereka lakukan. Makanya dolim-dolimnya orang yang membiarkan kedoliman masuk ke dalam hatinya. Makanya sampean gak boleh menuduh orang lain, oh orang itu dolim, oh orang itu jahat. Gak boleh. Karena tidak ada yang lebih dolim, tidak ada yang lebih jahat tatkala membiarkan kedoliman, kejahatan masuk ke dalam jiwanya, sehingga menyebabkan dirinya menjadi orang yang dolim, menjadi orang yang jahat. Wa ma ahlakna, dan tidak ahlakna membinasakan siapa Allah, min qaryatin, dari sebuah negeri, dari sebuah kaum, dari sebuah diri, jiwa, illa walaha kitabun ma'lum, kecuali sudah ditetapkan baginya kitabun ma'lum, ketetapan yang sudah ditetapkan, yang sudah dimaklumkan. Kitab apa ini? Kitab apa? Yang sudah termaktub semenjak kalian dilahirkan ke dunia. Kitab apa namanya? Al-Quranul Mubin. Ada kitab, ketetapan kitab di dalam Al-Quranul Mubin ada 3 ketetapan yang sudah dituliskan dan tidak bisa dirubah. Yang pertama adalah ajal kita, yang kedua jodoh kita, dan yang ketiga rezeki kita. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Yang hidup pasti mati, yang mempunyai nafas pasti mati. Ajalnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan bahwa manusia pasti mati. Kapan matinya? Terserah kita. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga ya. Pandai-pandailah bernegosiasi dengan malaikat ya, agar umurnya diperpanjang. Mati pasti, namun umur kematian itu kapan ya tergantung negosiasi kita. Jodoh, kita pasti berjodoh. Kalau pingin yang cantik ya berusaha ya. Pingin yang soleha ya berusaha. Pingin yang keturunannya orang yang baik ya berusaha.
Ingin jodoh yang kaya raya dermawan, ya usaha. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan itu semua. Kalau ingin mendapatkan istri yang soleha, kita sebagai laki-laki harus menjadi laki-laki yang soleh, harus berusaha. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan takdir terbaik dari Allah. Ini urusan ajal. Ajal juga bisa kita permohonkan kepada Allah. Kalau matinya pasti, tapi ajalnya, waktunya itu kita bisa berusaha dengan berdoa, berikhtiar kepada Allah. Jaga kesehatan, berdoa kepada Allah. Mandi jam 2 pagi kalau pingin umur panjang, sehat badannya. Tentang umur, tentang jodoh juga seperti itu. Ingin mendapatkan jodoh yang cantik, ya kita harus berusaha mempertampan diri kita. Kalau memang cetakannya sudah lumayan jelek, ya, akhlaknya yang dicetak dengan baik. Jadi ada kelebihan. Oh, wajahnya nggak begitu tampan, namun akhlaknya mapan. Masih ada yang dibanding-bandingkan, ya. Ketimbang punya suami tampan tapi menyakitkan, wah, neraka. Hanya hati-hati. Punya istri cantik tapi menyakitkan hati, wah, juga neraka. Bukan cuma katanya, namun banyak orang yang curhat datang, istrinya luar biasa cantik, bahkan gak layak baginya, saking cantiknya. Namun karena akhlaknya yang kurang baik, perkataannya yang selalu menyakitkan si suami, akhirnya istri yang cantik ini ditalak. Juga ingin mendapatkan jodoh yang kaya, ya berusaha memantaskan diri ini untuk menjadi orang yang kaya, terutama kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi kaya itu bukan cuma kaya hartanya, namun yang terutama adalah kaya hatinya. Cari jodoh istri atau suami yang mempunyai mental orang kaya, terutama mental kaya hatinya. Inilah ketetapan, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Banyaknya sedikitnya tergantung dari kesungguhan kita. Semua dapat rezeki, sudah tertulis bahwa yang hidup pasti dapat rezeki. Apalagi yang hidup, yang mati juga dapat. Tergantung kesungguhan kita untuk mencapainya. Umur, jodoh, dan rezeki sudah ditetapkan di Kitabun Mubin, yaitu Al-Quranul Mubin, ya. Sudah ditetapkan, tergantung kita. Kita ambil satu contoh tentang ajal. Ma tasbiqu min ummatin, tidak dapat menyalip, mendahului min ummatin, dari satu umat, dari satu orang. Ajalah, yaitu ajal kematiannya. Wa ma yastakhirun, dan juga tidak bisa diakhirkan atau ditunda. Jadi kematian itu pas datangnya, sesuai dengan kontrak kesepakatan, sesuai dengan negosiasinya. Makanya jaga kesehatan, bangun pagi jam 2 mandi,
sholat tahajud, zikir, baca Quran, istighfar, bertasbih. Itulah orang yang beruntung, orang pilihan yang diberuntungkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, ditambah ilmunya yang barokah oleh Allah. Jadi ingat, tidak bisa nyalip. Ajalnya sudah ditetapkan misalkan 10 tahun, gak bisa nyalip. 9 tahun udah mati, gak bisa. Pas 10 tahun. Juga gak bisa diakhirkan, dimundurkan ajal itu. Kalau udah 10 tahun, gak bisa menjadi 11 tahun. Sama seperti kita nanti. Kalau sudah ditetapkan 90 tahun, gak bisa mati 60 tahun. Rahasia umur, ada teka-teki umur. Kanjeng Nabi Muhammad wafat tahun berumur berapa? Umurnya berapa? 63 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat umur 63 tahun. Umar bin Khattab wafat pada umur 72 tahun. Utsman bin Affan wafat pada umur 63 tahun. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wafat pada umur 27 tahun. Hasan 45 tahun, Husain 54 tahun. Ada yang janggal enggak? Ada. Semua umur setelah ditotal berjumlah 9. Kanjeng Nabi Muhammad wafat 63 tahun, 6 ditambah 3 berjumlah 9. Abu Bakar As-Siddiq umur 63 tahun, sama, 6 tambah 3 jumlahnya 9. Umar bin Khattab wafat umur 72 tahun, 7 ditambah 2 sama juga jumlahnya 9. Utsman 63 tahun, sama juga jumlahnya 9. Sayyidatuna Fatimah umur 27 tahun, 2 ditambah 7 totalnya juga 9. Sayyidina Hasan wafat umur 45 tahun, jumlahnya juga 9. Sayyidina Husain umur 54 tahun, juga jumlahnya 9. Ya, cukup bagi kita umur 90 tahun. Ya, 90 tahun, 9 ditambah 0, 9. Ya. Yang sekarang umur 36 tahun, hati-hati. Ada yang umur 36, ada yang umur 45, hati-hati. Sayyidina Hasan, ya, wafat diracun oleh istrinya. Keren, ya. Diracun oleh istrinya. Cucunya Kanjeng Nabi, cucu kesayangan Hasan, Sayyidina Hasan, diracun oleh istrinya. Wafat pada umur 45 tahun. Yang umur 27, hati-hati. Yang umur berapa lagi? 18 tahun,
Hati-hati. Pegang Islam itu ya. Jadilah muslim yang sejati, yang mempunyai prinsip, tidak mau menyakiti orang lain, bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Inilah prinsip dari seorang muslim yang sejati. Muslim yang sejati adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Dipegang itu, mulai dari kita hidup sampai nanti yaumul kiamah dipegang. Kita juga di doa iftitah juga meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kita menjadi seorang yang muslim. Ya, muslim yang sejati mempunyai prinsip pantang menyakiti orang lain, baik melalui lisannya maupun dari perbuatannya. Gak mau, gak terlintas di benaknya, gak ada kerentek di dalam hatinya untuk menyakiti orang lain. Kalau masih terlintas, ya terus berproses, ya. Berproses, terus istiqomah, minta kekuatan kepada Allah untuk diistiqomahkan dalam kebaikan, untuk dikuatkan, untuk dimampukan. Istiqomah itu berat, ya. Bahkan istiqomah itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 karomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih baik dari 1000 karomah, dari 1000 kesaktian, dari 1000 ilmu hikmah. Pegang istiqomah dalam kebaikan. Kalau sudah mempunyai prinsip pantang menyakiti orang lain, baik melalui lisannya ataupun melalui perbuatannya, itulah muslim yang sejati. Semoga kita oleh Allah diistiqomahkan dalam kebaikan dan ditakdirkan menjadi seorang muslim yang sejati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.